Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Aziza dengan nomor NIM 42014200009. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu bermacam-macam. Ada Gauss-Jacobi, kemudian ada juga Gauss-Seidel. Nah, pada metode iterasi ini bisa juga dikatakan sebagai metode yang merupakan percepatan atau cara langsung dengan memasukkan hasil iterasi yang baru ke dalam iterasi berikutnya. Metode ini disebut dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Oke, sebelum memasuki soal yang akan kita bahas, sebelum itu kita akan membahas contoh dulu dari penggunaan metode iterasi Gauss-Seidel ini. Baik, dilihat ada sebuah persamaan sistem linear, yaitu 4x min y plus z sama dengan 7, kemudian 4x min 8y plus z sama dengan minus 21, dan minus 2x plus y plus 5z sama dengan 15. Oke, dari persamaan tersebut kita perlu mengetahui dulu definisi atau bisa dibilang persamaan dari setiap variabelnya, baik dari x-nya, y-nya, dan z-nya. Dapat dilihat bahwa x-nya karena yang kita cari x, maka pindah ruas menjadi x sama dengan 7 ditambah y dikurangi z dibagi 4. Kemudian untuk y-nya sendiri menjadi 21 ditambah 4x ditambah z dibagi 8. Dan untuk z-nya yaitu 15 ditambah 2x dibagi y dikurangi y, dibagi 5. Nah, ketika kita sudah mengetahui tiga persamaan tersebut, maka kita masuk ke iterasi. Nah, sesuai dari contoh tersebut, kita itu akan melakukan iterasi, misalnya satu kali iterasi, hanya satu kali yang akan dicontohkan, tetapi bisa dilanjutkan ke iterasi-iterasi yang berikutnya. Untuk di sini dimisalkan tebakan awalnya dimulai dari 1,2,2, artinya x 0-nya, y 0-nya, dan z 0-nya bernilai 1,2 begitu. Nah, sesuai persamaan yang sudah diketahui di atas, maka kita selesaikan iterasi yang pertama, yaitu dengan memasukkan persamaan yang sudah didapat. Dengan x1-nya yaitu 7 ditambah y0 dikurangi z0 dibagi 4. Nah, karena tadi tebakan awalnya itu x0, y0, dan z0 itu 2, y0-nya 2, kemudian z0-nya 2, sedangkan x0-nya itu 1, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus menjadi 7 ditambah 2 dikurang 2 dibagi 4. Maka dihasilkan 7 dibagi 4, 1,75. Kemudian masuk ke y1 sama dengan dimasukkan 21 ditambah 4x1 ditambah z0 dibagi 8. Nah, kita lihat keunikan dari metode Gauss-Seidel ini. Jadi ketika seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika kita sudah menemukan hasil iterasi yang pertama, kita langsung memakai pada iterasi yang selanjutnya. Bisa dilihat ketika mencari x1 kita menggunakan y0, z0. Nah, ketika kita sudah menemukan x1, maka x1 dari iterasi pertama ini langsung digunakan untuk mencari y1 seperti itu. Sehingga nilai yang diperoleh itu 21 ditambah 7 ditambah 2 dibagi 8 sama dengan 3,75. Begitu juga pada z1 itu dapat dilihat bahwa x1-nya sudah langsung dipakai 3,5, kemudian 1,75, kemudian di y1-nya langsung dimasukkan 3,75.
sehingga diperoleh Z1 sebanyak 2,95 begitu. Begitupun iterasi selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan langsung membahas soal yang akan kita selesaikan bersama-sama seperti itu. Silahkan disimak dan dicermati. Baik teman-teman semua, kita memasuki soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di sini saya Tika Aziza mendapat kesempatan untuk menyelesaikan persoalan nomor 8B, yaitu gunakan metode iterasi Gauss-Seidel untuk mencari PK 1,2,3 dari titik awal P0 0,0,0 pada sistem persamaan berikut. 5x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 10, 2x1 ditambah 8x2 dikurangi x3 sama dengan 11, dan minus x1 ditambah x2 ditambah 4x3 sama dengan 3. Baik, sebelum masuk ke penyelesaian kita perlu ketahui dulu bahwa kondisi awal dari sistem persamaan tersebut dapat dilihat bahwa x0-nya itu bernilai 0, y0-nya bernilai 0, x1-nya itu bernilai 0, x2-nya bernilai 0, dan x3-nya itu bernilai 0. Nah, maka bisa dikatakan bahwa tebakan awalnya itu nilai dari x1, x2, dan x3 itu sama begitu. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan dulu x1, x2, dan x3 dari ketiga persamaan tersebut. Untuk yang pertama yaitu kita mencari x1 terlebih dahulu. Nah, dari persamaan 5x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 10 dapat diperoleh x1 sama dengan 10 dikurangi x2 dikurangi x3 dibagi 5 karena dipindahkan ruasnya begitu. Kemudian untuk mencari x2-nya bisa dilihat dari persamaan kedua, 2x1 ditambah 8x2 dikurangi x3 sama dengan 11, maka diperoleh x2-nya sama dengan 11 dikurangi 2x1 ditambah x3 dibagi 8. Kemudian yang terakhir untuk mencari x3-nya dapat dilihat dari persamaan ketiga, yaitu negatif x1 ditambah x2 ditambah 4x3 sama dengan 3, sehingga x3 dapat diperoleh 3 ditambah x1 dikurangi x2 dibagi 4. Kemudian langkah selanjutnya apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, selanjutnya itu masuk ke iterasi yang pertama. Baik, untuk iterasi yang pertama kita mulai dari x1 terlebih dahulu. Jadi kita masukkan persamaan tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu x1 sama dengan 10 dikurangi x2 dikurangi x3 dibagi 5. Nah, karena ini iterasi pertama, maka yang kita gunakan adalah x2 0 dan x3 0. Karena tebakan awal dari x2 dan x3 ini adalah 0,0, maka diperoleh hasil x1-nya 10 dibagi 5 atau x1 sama dengan 2. Nah, untuk lanjut mencari x2-nya. Tadi sudah saya katakan bahwa keunikan dari metode Gauss-Seidel ini merupakan kita sudah menemukan hasil dari iterasi sebelumnya, kita akan langsung menggunakan untuk mencari nilai dari iterasi berikutnya seperti itu. Nah, dari x2 ini dari persamaan 11 dikurangi 2x1 ditambah x3 dibagi 8. Nah, karena tadi x1-nya itu sudah diketahui bahwa x1 dari iterasi pertama itu 2, maka kita langsung memakainya di persamaan ini untuk mencari x2 di iterasi pertama gitu. Jadi nilai yang dimasukkan ke dalam sini bukan lagi 0, melainkan nilai yang dimasukkan adalah nilai yang sudah didapatkan tadi, yaitu 2 begitu. Jadi 11 dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 0 karena x3-nya belum diketahui. Jadi masih menggunakan tebakan awal sehingga diperoleh nilai x2 dari iterasi pertama yaitu 7 dibagi 8. Untuk selanjutnya mencari x3 pada iterasi yang pertama, dari persamaan 3 ditambah x1
dikurangi X2 dibagi 4. Karena X1 dan X2 dari iterasi pertama sudah didapatkan, maka langsung dimasukkan sehingga nilai dari X1 itu 2 dan nilai dari X2 yaitu 7/8. Maka diperoleh hasil dari X3 pada iterasi pertama ini yaitu 33 dibagi 32. Ini adalah hasil dari iterasi yang pertama dari X1, X2, dan X3. Kemudian lanjut untuk iterasi yang kedua. Nah, untuk iterasi yang kedua ini masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu X1 sama dengan 10 dibagi X2 dikurangi X3 dibagi 5. Akan tetapi karena kita sudah mengetahui nilai dari X2 dan X3 dari iterasi yang pertama, maka kita langsung memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan ini, bukan lagi menggunakan tebakan awal. Jadi nilai dari X2 nya tadi kan 7/8, kemudian nilai dari X3 nya 33 dibagi 32, maka hasil yang didapatkan yaitu 259 dibagi 160. Nah, dilanjutkan untuk mencari nilai dari X2 pada iterasi kedua dengan persamaan 11 dikurangi 2X1 ditambah X3 dibagi 8. Nah, karena tadi sudah kita ketahui nilai dari X1 pada iterasi kedua, maka kita tidak lagi menggunakan nilai iterasi X1 pada iterasi pertama gitu. Jadi kita langsung menggantinya ke iterasi nilai dari X1 pada iterasi kedua. Jadi nilainya bukan lagi 7/8, mohon maaf, nilainya bukan lagi 2, tetapi nilai dari X1 nya ini menjadi 259 dibagi 160. Sedangkan X3 nya masih menggunakan nilai X3 pada iterasi yang pertama sehingga didapatkan hasil 1407 dibagi 1280. Itulah nilai dari X2 pada iterasi kedua. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari nilai dari X3. Nah, dapat dilihat ya teman-teman semua, rumusnya masih sama, 3 ditambah X1 dikurangi X2 dibagi 4. Nah, masih sama juga seperti iterasi pertama, kita menggunakan nilai dari X1 dan X2 yang sudah didapat sebelumnya atau updatean terbaru nilai dari X1 dan X2 yang sudah didapatkan pada iterasi kedua. Sehingga nilai dari X1 nya itu 259 dibagi 160 dan nilai X2 nya itu 1407 dibagi 1280 dibagi 4, sehingga dihasilkan nilai dari X3 nya itu 4505 dibagi 5120. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan ini mengapa dari pembagian C perkalian sepertinya sudah tidak perlu dijelaskan menurut saya, karena ini perkalian pembagian pada pecahan gitu. Ketika ada pembagian pada sebuah pecahan, maka dapat dikalikan dengan kebalikannya atau penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, seperti itu. Sehingga di sini 4505 dibagi 1280 menjadi dikali 1/4, bukan lagi dibagi 4, seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari X1, X2, dan X3 pada iterasi kedua, maka kita memasuki iterasi ketiga karena memang yang diharapkan sampai iterasi ketiga, seperti itu. Nah, untuk iterasi ketiga ini kita update lagi nilai dari X1, X2, dan X3 yang digunakan di iterasi ini gitu. X1 nya kan 10 dikurangi X2 dikurangi X3. X2 nya dan X3 nya kita pakai yang sudah kita dapatkan pada iterasi sebelumnya, yaitu iterasi 2. Sehingga menjadi 10 dikurangi 1407 dibagi 1280 dikurangi 4505 dibagi 5120. Sehingga dapat dilihat, dapat dihitung sendiri mungkin teman-teman, dan diharapkan untuk teliti sehingga hasil yang didapatkan yaitu nilai dari X1 nya ini, mohon maaf ya teman-teman,
sepertinya ada sedikit kesalahan pada penulisan. Seharusnya ini X1 pada iterasi ketiga seperti itu. Hasilnya 41.067 dibagi 25.600. Ini ditandai ya teman-teman, ada kesalahan di bagian sini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mencari nilai dari X2. Nah, jadi nilai X2 masih sama, 11 dikurangi 2X1 ditambah X3. Kita X1-nya pakai X1 yang sudah kita dapatkan pada iterasi yang ketiga, sehingga didapatkan 11 dikurangi 2 dikali 41.067 dibagi 25.600 ditambah 4.505 dibagi 5.120 kemudian dibagi 8, sehingga hasil yang didapatkan untuk X2 pada iterasi ketiga ini adalah 221.991 dibagi 204.800. Oke, mungkin lanjut saja untuk yang terakhir, iterasi yang terakhir, yaitu mencari X3 pada iterasi ketiga. Nah, jadi pada iterasi ketiga, nilai dari X1 dan X2 kita sudah pakai updatean terbaru tentunya, sebagai ciri khas dari metode Gauss-Seidel ini, sehingga nilai dari X1-nya itu 41.067 dibagi 25.600, dan nilai dari X2-nya itu 221.991 dibagi 204.800, sehingga diperoleh hasil X3 pada iterasi ketiga sebesar 720.945 dibagi 819.200. Begitu teman-teman pekerjaan dari saya dari iterasi pertama, iterasi kedua, dan iterasi ketiga. Mungkin dapat ditegaskan lagi ya teman-teman. Jadi metode Gauss-Seidel ini sebenarnya itu mudah ketika kita juga menganggapnya mudah seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai X1 pada iterasi ke-1, maka nilai dari X1 yang akan digunakan untuk iterasi kedua otomatis terupdate begitu. Jadi itulah salah satu ciri-ciri dari metode Gauss-Seidel ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Zika Aziza juga ingin menyampaikan bahwa saya mengerjakan tugas ini secara mandiri, tidak intinya saya tidak melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas ini. Jadi apabila mungkin ada kesalahan ataupun apa itu mohon dimaklumi ya teman-teman semua gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.